Pasukan Mongol ditakuti di seluruh penjuru dunia. Dari Tiongkok hingga Persia, dari Korea hingga Eropa Timur. Mereka menaklukkan segalanya. Tapi ada satu tempat kecil di belahan selatan bumi yang membuat mereka pulang dengan ketakutan, luka, dan trauma. Tanah itu bernama Jawa. Bukan karena jumlah pasukannya, bukan karena kekuatan senjatanya, tapi karena satu nama, Raden Wijaya. Tahun 1292, Kubilai Khan, penguasa Kekaisaran Mongol, murka. Ia mengirim 20.000 pasukan laut ke Jawa, membawa pedang baja dan panji-panji kekuasaan. Sebabnya, utusannya dihina dan dipermalukan oleh Raja Kertanegara dari Singasari. Telinganya dipotong, sebuah penghinaan yang harus dibayar dengan darah. Namun ketika Mongol datang, Singasari sudah runtuh, dan dari reruntuhan itu muncul Raden Wijaya, menantu Kertanegara yang cerdas dan tak terduga. Ia tak melawan Mongol, ia menyambut mereka. Bersama-sama, mereka menyerbu Jayakatwang, musuh yang telah merebut Singasari. Raden Wijaya memimpin pasukannya, Mongol ikut membantunya. Dalam waktu singkat, Jayakatwang tumbang. Tapi begitu Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik arah. Ia tahu pasukan Mongol kelelahan, terpecah, dan tidak mengenal medan. Di saat mereka berpesta, ia melancarkan serangan mendadak. Taktik 1000 bayangan, panah dari balik hutan, tombak dari balik rawa, dan keris dari masa lampau yang membawa kutukan. Pasukan Mongol datang dengan baja dingin dari utara, tapi tak siap menghadapi keris pusaka yang ditempa dalam doa dan racun. Setiap tusukannya membakar darah. Setiap tebasannya menembus jiwa. Konon, ada satu keris yang hanya dengan dicabut dari sarungnya bisa menghentikan 1000 tentara. Dan malam itu, ribuan Mongol tak kembali. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol terdesak, lari ke pelabuhan, mencoba kembali ke kapal. Tapi angin Jawa tak bersahabat. Api menyambar kapal mereka. Ombak menenggelamkan sisanya. Yang selamat hanya segelintir. Dan mereka pulang, bukan membawa kemenangan, tapi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Setelah itu, Raden Wijaya membangun Majapahit. Sebuah kerajaan yang kelak jadi simbol kejayaan Nusantara. Ia tak hanya mewarisi tahta, tapi juga legenda. Karena ia satu-satunya raja yang berhasil menaklukkan Mongol dengan kecerdikan dan kekuatan yang tak tertulis dalam kitab sejarah resmi. Dan hingga hari ini, tak ada lagi pasukan Mongol yang berani kembali ke Jawa. Bukan karena kekuatan militer, tapi karena bayang-bayang. Karena suara angin dari pepohonan. Karena keris yang tak terlihat, tapi selalu menyala. Inilah kisah tersembunyi tentang Raden Wijaya, dan hari saat Mongol bertekuk lutut di tanah para leluhur. Kalau kamu ingin versi lengkap tentang keris pusaka, perang-perang Majapahit, dan tokoh-tokoh terlupakan lainnya, tulis Majapahit di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan jejak dunia tersembunyi berikutnya.